Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita yang kedua pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah masuk pelajaran yang di bab kedua, yaitu tentang materi yang akan kita bahas di bab 2, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah nama-namanya. Sebelum kita masuk di materi, saya mengingatkan untuk anak-anak agar tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara kemanapun kita pergi, kemanapun kita melakukan aktivitas kegiatan, kita tetap memakai masker untuk melindungi diri kita. Jadi kemanapun anak-anak melakukan aktivitas, maskernya silahkan digunakan untuk menyelamatkan diri kita dari virus COVID-19 atau virus COVID-19, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan agar anak-anak tetap sehat, tetap bisa belajar dengan baik. Hari ini kita akan belajar dari rumah. Video ini akan Bapak buat untuk menyampaikan materi secara singkat, yaitu tentang bab 2, yaitu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah nama-namanya. Nah, anak-anak silahkan dibuka bukunya, buku materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Silahkan dicari di situ materi yang menyebutkan tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah nama-namanya. Sambil membaca buku, sambil melihat video yang Bapak sampaikan ini secara singkat, nanti sembari di rumah anak-anak santai sambil mengerjakan nanti perintah-perintahnya, materi-materi yang Bapak sampaikan secara singkat seperti itu. Apakah anak-anak sudah siap? Bukunya sudah disiapkan, kemudian alat tulisnya sudah disiapkan. Jika buku dan alat tulisnya sudah disiapkan, pulpen sudah disiapkan, kita akan mulai pelajarannya pada sesi yang pertama ini di bab yang kedua, seperti itu. Saya memastikan, Bapak memastikan agar bukunya sudah siap, pulpennya sudah siap, alat tulisnya sudah siap. Nah, silakan dibuka materi pelajaran bab 2, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah nama-namanya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas di materi ini, dengan tujuan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak-anak dapat mengetahui arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna Asmaul Husna. Nah, di antaranya kita akan membahas Asmaul Husna ada berapa, terus nanti apa-apa saja manfaatnya untuk kita semua. Kemudian hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan anak-anak untuk materi yang selanjutnya. Silahkan dibuka halaman berikutnya, ya. Yang selanjutnya, silahkan anak bisa lihat di buku tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa arti iman anak-anak? Nah, ini perlu anak-anak tahu, perlu anak-anak paham. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak harus tahu arti kata iman. Nah, iman itu adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Nah, anak-anak bisa lihat
di buku tersebut, buku Pendidikan Agama Islam kelas 7, yaitu yang C, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Melalui uraian berikut ini, mari kita pelajari untuk mengenal nama-nama Allah yang indah dan berusaha menjadi lebih dekat dengannya. Nah, itu. Kemudian di sini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad fadalla dhalalan ba'ida. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, itu adalah dasarnya kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu menjadi bahan pembelajaran untuk anak-anak sekalian, bahwa keimanan seorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Nah, kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Nah, itu uraian singkat yang Bapak sampaikan tentang beriman kepada Allah. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenal nama-nama Allah, yaitu dengan sebutan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah mengenalkan diri dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, Asmaul Husna itu berjumlah berapa? Ayo, ada yang tahu? Nah, ya, betul sekali. Kalau sudah ada yang tahu, jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Jadi ada 99 nama-nama baik, ya, nama-nama indah, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, pada bab ini hanya 4 nama yang akan kita bahas, kita pelajari dalam pertemuan pelajaran bab ini. Kalau harus dibahas 99 tentunya tidak cukup waktunya. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga adalah Al-Sami, yang keempat adalah Al-Basir. Nah, harapannya agar anak-anak dapat menjelaskan keempat Asmaul Husna tersebut dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai situ sudah paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan 4 itu secara singkat, ya. Yang pertama adalah Al-Alim. Nah, Al-Alim itu artinya adalah Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui yang tampak atau yang gaib. Jadi Allah itu mengetahui semua, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahkan peristiwa yang terjadi pun itu sudah diketahui oleh Subhanahu wa taala. Nah, karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas, luar biasa. Nah, itu untuk Al-Alim. Terus kemudian yang kedua adalah Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir itu adalah Allah Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Ini dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 16, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Asami. Asami artinya baik, kita lanjutkan, yaitu Asami artinya maha mendengar. Jadi Allah itu mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu 4 sifat Allah yang kita pelajari. Dan beberapa hikmah kita beriman kepada Allah, diantaranya yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usia diliputi dengan kerugian. Ya, itu anak-anak materi tentang bab 2 yang Bapak jelaskan secara singkat. Semoga anak-anak bisa belajar di rumah dengan baik, ya, dengan sehat, dalam keadaan sehat, dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan. Nah, dari penjelasan singkat yang Bapak sampaikan tadi, tugasnya adalah silahkan anak-anak mencatat dan mencari data, yaitu nama-nama Asmaul Husna yang ada 99. Nah, 99 tersebut silahkan anak-anak salin di buku. Jadi ditulis nama-nama Asmaul Husna 99 beserta artinya. Nah, nanti kalau sudah ditulis, kemudian dikumpul, nanti akan Bapak berikan nilai. Nah, silahkan, selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Bapak tunggu dari Bapak. Saya mohon maaf apabila punya kesalahan, kekurangan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.